Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Teknik Korosi. Nah, kali ini kita akan membahas materi kita terkait dengan jenis-jenis kerusakan beton. Karena ketika kita bicara teknik korosi yang ada di dalam mata kuliah ini, korosi yang dimaksud adalah korosi tulangan yang ada di dalam beton. Nah, korosi itu penyebabnya atau nanti yang bisa mempercepat itu banyak sekali, beberapa di antaranya akan kita bahas di dalam kuliah kita pada hari ini. Jadi kerusakan pada beton ini sebabnya ada banyak sekali faktor. Yang pertama jelas karena pengaruh lingkungan. Lingkungan ini lingkungan di mana beton itu berada, kemudian selain itu adalah material yang digunakan. Material apa yang digunakan di dalam beton itu? Mix desainnya bagaimana, proporsinya bagaimana, bahan ikatnya seberapa yang digunakan, apa jenisnya gitu ya. Itu juga akan sangat mempengaruhi kerusakan beton selama masa layannya. Kemudian selain itu ada kesalahan-kesalahan dalam proses konstruksinya, misalnya bagaimana proses pengadukannya, itu akan sangat mempengaruhi di dalam proses pembuatan beton, yang nantinya akan memberikan efek jangka panjang terhadap durabilitas dan juga kerusakan beton yang terjadi. Nah, jenis-jenis kerusakan tersebut nantinya akan mempengaruhi terhadap performance atau kinerja dari beton itu sendiri. Yang pertama kita akan bahas yaitu adalah keretakan atau cracking. Seperti yang adik-adik lihat dalam layar ini adalah sebuah contoh kerusakan yang umum terjadi pada beton yaitu keretakan. Nah, adik-adik bisa eh, melogika bahwa ketika terjadi keretakan ini maka tulangan yang ada di dalam beton ini sudah rentan sekali nanti akan terkena air dan juga zat-zat dari luar. Nah, keretakan ini merupakan bentuk kerusakan yang paling sering dijumpai. Kalau kita melihat lagi, sebenarnya apa penyebab dari keretakan ini? Yang pertama, ini adalah keretakan struktural yang diakibatkan oleh eh, beban-beban struktural yang berlebih atau proses desain yang tidak tepat. Misalnya di sini ada penurunan fondasi atau deformasi struktural. Kalau ada penurunan fondasi atau deformasi, deformasi itu perubahan bentuk ya dari struktural, pasti beton ini akan mengalami keretakan ya karena beton ini sangat kaku. Apabila terjadi perubahan elevasi yang tiba-tiba, maka tidak bisa dihindari lagi terjadinya cracking. Nah, biasanya untuk jenis keretakan struktural ini sifatnya atau ukurannya besar dan bisa mengancam integritas struktural. Oke, kita lanjutkan untuk yang kedua, keretakan susut atau shrinkage crack. Ini biasanya terjadi eh, umumnya pada beton yang umur. Biasanya ini disebabkan oleh penguapan air yang berlebihan pada proses pengerasan beton. Tetapi berbeda dengan yang struktural tadi, keretakan ini biasanya tidak dalam ya atau dangkal saja dan biasanya hanya terjadi pada permukaan beton. Nah, namun apabila masalah penguapan air tadi tidak ditangani, maka keretakannya akan semakin membesar. Yang ketiga adalah keretakan termal, di mana keretakan ini terjadi akibat perubahan suhu yang ekstrim. Terutama eh, beton bisa mengalami ekspansi maupun kontraksi yang berulang akibat perbedaan suhu tersebut. Nah, biasanya contohnya keretakan termal ini terjadi ketika eh, sedang dilakukan proses pengecoran beton massa atau beton dengan volume yang sangat besar. Misalnya untuk dam gitu ya, untuk bangunan-bangunan yang besar. Jadi yang pertama tadi keretakan, kemudian yang kedua adalah spalling atau pengelupasan. Nah, sebenarnya spalling ini terjadi ketika beton itu yang sudah memiliki ketebalan selimut tertentu itu mengalami pengelupasan sehingga tulangan yang ada di dalamnya itu nampak kelihatan.
Nah, apa penyebab dari spalling itu? Sebenarnya ada 3. Yang pertama jelas karena korosi tulangan ya. Ketika korosi, maka volume tulangan itu akan meningkat akibat adanya penumpukan karat. Nah, karat ini akan mendorong beton keluar sehingga terlepas dari selimutnya. Kemudian yang kedua adalah peristiwa pembekuan dan pencairan. Nah, ini khusus untuk daerah-daerah yang memiliki 4 musim. Ketika terjadi musim dingin, eh, air itu bisa terperangkap di dalam beton dan bisa membeku. Nah, ketika membeku itu kan volumenya menyusut, tapi nanti air itu ketika mengembang dia akan, kalau ketika air itu mencair maka akan mengembang sehingga air itu juga bisa mendorong gitu ya sehingga beton retak dan berkelupas. Kemudian yang ketiga penyebabnya yang paling jelas adalah kualitas beton yang buruk. Jadi memang kalau pekerjaan itu tidak sesuai dengan spesifikasi, tidak dikerjakan sesuai standar, akibatnya ya betonnya kualitasnya tidak baik. Nah, yang ketiga penyebabnya adalah karbonasi. Nah, ini kemarin sudah kita singgung bahwa korosi itu jenisnya ada 2, yang disebabkan oleh karbon dioksida, itu namanya adalah karbonasi, dan satu lagi yang disebabkan oleh kloret. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika kita melakukan pengetesan gitu ya. Di dalam beton kita bisa menyemprotkan larutan phenolphthalein gitu ya, yang warnanya ungu. Ketika disemprotkan maka beton itu tidak berubah warna, akan tetap ungu, artinya itu masih baik ya, kondisinya masih baik. Nah, di bawahnya adalah rebar corrosion atau korosi tulangan. Nah, korosi tulangan ini juga merupakan ancaman gitu ya bagi durabilitas struktur beton. Korosi ini biasanya disebabkan oleh masuknya ion klorida apabila struktur itu berada di lingkungan perairan laut. Nah, karena korosi ini nanti akibatnya bisa macam-macam ya, bisa retak, bisa spalling, bisa berbagai jenis kerusakan yang lain. Nah, berikutnya lagi selain korosi adalah delaminasi. Delaminasi ini merupakan proses pemisahan atau pengelupasan lapisan beton dari lapisan yang ada, gitu ya, ada lapisan. Nah, kemudian berikutnya ada jenis kerusakan yang kita sebut sebagai scaling. Scaling itu pengelupasan lebih tipis ya. Kemudian berikutnya ada eflorensi. Ini biasanya munculnya endapan putih dari permukaan beton yang terdiri dari garam yang terbawa oleh air dari dalam beton ke permukaan. Nah, ini tidak berbahaya secara struktural ya, tetapi eh, ketika aflorensi ini muncul itu ada indikasi kelembaban yang meningkat gitu ya. Apabila nanti terjadi dalam jangka panjang, maka juga akan merusak beton. Nah, berikutnya lagi kerusakannya adalah permeabilitas yang tinggi. Permeabilitas itu adalah kemampuan mengalirkan air. Adik-adik bisa memahami kalau beton itu memiliki permeabilitas yang tinggi, maka nanti udara, air, dan bahan kimia yang berbahaya itu akan mudah gitu ya memasuki bagian beton yang lebih dalam. Akibatnya apa? Akibatnya proses karbonasi, kemudian korosi tulangan itu juga akan semakin besar gitu ya peluang terjadinya. Nah, berikutnya lagi ada honeycomb atau honeycombing. Honeycomb itu sarang lebah, yaitu terjadinya ya seperti sarang lebah itu yang ada di dalam beton atau biasanya ini terjadi akibat segregasi, pemadatan yang kurang sempurna. Nah, kemudian berikutnya lagi yang terakhir adalah ASR. ASR atau Alkali Silika Reaction, Alkali Silika Reactivity, yaitu ketika alkali dalam semen ini bereaksi dengan agregat silika yang ada dalam beton. Nah, biasanya ini terjadi pada beton yang
menggunakan material-material reaktif yang berasal dari letusan vulkanik begitu ya. Biasanya kalau agregatnya dari letusan vulkanik bisa muncul peristiwa ASR ini. Baik, untuk penjelasan tentang kerusakan-kerusakan beton, kiranya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.